Kalau pada hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau memberikan korban syukur kita lewat pujian dari hati yang mengasihi Dia. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, glory Yesus, Yesus, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih dan kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Dengan apa kami dapat balas kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami selama ini. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Walaupun mungkin dalam kesesakan kami Tuhan, tetapi Engkau hadir di setiap hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari-hari ini umat-umat-Mu yang sedang bekerja dari rumah, anak-anak kami yang belajar dari rumah, bahkan beribadah pun kami dari rumah. Tetapi kami tetap bersuka cita kepada Tuhan. Haleluya. Karena kami dapat meninggikan Engkau, kami masih dapat memuji Tuhan, dan kami masih dapat mendengar firman-Mu. Haleluya. Hari ini Tuhan, kami kembali mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Tuhan, dan kami mau dengar firman-Mu lagi Tuhan. Hadirlah di dalam ibadah kami Tuhan, walaupun hanya melalui ibadah online ini. Tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam ibadah ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, urapi umat-Mu Tuhan. Kami mau memulaikan ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita memiliki seorang Bapa yang mengasihi kita dan yang memelihara kehidupan kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau bersuka cita. Katakan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan, Ingin ku persembahkan
bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Bahwa Tuhan juga Bahwa gunung Tuhan juga Haleluya, puji Tuhan. gunung batuku, Haleluya. bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Aku percaya. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab janji firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita untuk kita menjalani hari esok. Nyanyikan pujian ini. Ku tak pikir hari esok, ku tahu siapa yang pegang hidup kita. Haleluya. Pikir hari esok, ku hidup setiap hari. Ku tak pikir
Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Berterima kasih untuk semua anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini semua oleh karena kemurahan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami percaya kehidupan kami sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini kalau kami boleh lewati semua oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan tentang hari esok, kami tahu dan percaya Engkau yang sanggup menguasai, Engkau yang sanggup memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami, dan hanya Engkaulah jaminan kami di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik untuk semua anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau pada hari ini saat kami beribadah, walau kami ada di rumah masing-masing, firman-Mu yang kami percaya bahwa 2-3 orang sepakat demi nama Tuhan, Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir berserta dengan kehidupan kami. Dan Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tuhan sanggup memberikan kekuatan di dalam setiap kami. Karena kami hanya percaya bahwa melewati apapun di dalam kehidupan kami, satu jaminan saat kami datang berharap penuh kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kami kekuatan, kelegaan, bahkan saat kami pun dalam keadaan sakit, Engkau sanggup memberikan kami kesembuhan. Kami percaya dimanapun saat ini kami berada, Tuhan beserta dengan kehidupan kami. Tuhan ada di dalam kami. Tuhan bergerak dalam kehidupan kami. Dan semua yang kami alami dan kami percaya, Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang akan memberikan kami mengenal pribadi Tuhan lebih dekat lagi, lebih memahami peranan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami percaya lewat firman-Mu ada kekuatan yang kami akan peroleh di dalamnya. Kami siap mendengar firman-Mu. Hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan, biarlah tinggal di dalam urapan Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan ada di dalam kehidupan hamba-Mu. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kita bersama-sama kembali pada hari ini beribadah kepada Tuhan. Sepekan sudah berlalu dan kalau sampai saat ini kita masih ada, ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita bersama-sama untuk membuka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Ayub pada pasal yang pertama. Kitab Ayub pada pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah kepala keluarga adalah imam dalam keluarga. Puji Tuhan, kita akan belajar tentang hal ini dari sosok seorang pria yang luar biasa. Yang tentu kita tahu bagaimana kualitas karakter dari pribadi ini. Baiklah, kita akan membaca bersama-sama. Saya akan membaca di ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat 3, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat 4.
Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Puji Tuhan, haleluya. Bapak ibu saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, kita telah membaca sebuah bagian dari perikop awal tentang bagaimana kehidupan dari Ayub dalam pribadi dan rumah tangganya. Seperti tema yang diusung pada kesempatan ibadah minggu ini, kepala keluarga adalah imam dalam keluarga. Tentu secara umum saya menganggap bahwa ini berbicara tentang tanggung jawab suami atau tanggung jawab seorang ayah dalam keluarganya. Tetapi tentu ada hal-hal yang khusus atau spesial di mana mungkin harus ibu juga merangkap sebagai ayah dalam keluarga. Tetapi bagaimana peranan kepala keluarga dalam sebuah keluarga yang menjadi imam bagi keluarganya. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sepertinya ini perlu menjadi sebuah ingatan, perenungan bagi kita manusia modern yang tinggal atau hidup di akhir zaman, khususnya para suami, para ayah yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat yang telah kita baca bersama, saudara, kita menemukan bagaimana Ayub adalah seorang tokoh yang luar biasa. Bagaimana dia dikatakan adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara, kalau kita memperhatikan, bahkan di ayat yang pertama ada sebuah penjelasan tentang pribadi orang ini. Disebut saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tentunya saudara, ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita. Bagaimana Alkitab memberikan sebuah pernyataan tentang satu tokoh yang luar biasa ini. Alkitab mengatakan dia adalah seorang yang saleh. Tentu tidak dimaksudkan bahwa dia adalah orang yang sempurna, bebas dari kesalahan. Tetapi kata ini memiliki sebuah makna bahwa pria ini adalah seorang pribadi yang tidak berkompromi dengan kejahatan moral. Dia satu pribadi yang dikatakan juga jujur. Sebagai seorang pengusaha, saudara, dia memiliki integritas. Pegang janji. Dengan teman-teman sejawatnya, dia bisa dipercaya, bisa disegani. Dan bukan itu saja, saudara. Di sini kita membaca, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sebuah karakter yang luar biasa. Sesuatu yang menjadi contoh atau teladan bagi kita. Bahkan saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8, Allah sendiri memberikan sebuah pernyataan. Saya baca di ayat yang ke-8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Satu karakter yang luar biasa. Bahkan Allah sendiri mengatakan hambaku. Allah mengakui dia sebagai hambanya. Betapa luar biasa. Ayub menjadi tokoh di mana Allah sendiri memuji karakternya. Dia disebut takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
Saudara, dia adalah pria idaman. Tetapi kalau kita perhatikan saudara, bagaimana ayat yang ketiga, dia juga menjadi seorang pebisnis yang berhasil. Dari catatan tentang kekayaan dia, saudara, kita tahu bahwa apa yang dimilikinya itu memberikan sebuah gambaran bagaimana Ayub adalah seorang pengusaha yang sukses. Dia seorang yang berhasil dalam bidang pertanian, dalam bidang peternakan, juga termasuk mungkin di sini transportasi. Karena kita tahu saudara, unta dipakai sebagai sarana transportasi pada zaman tersebut. Dan dia memiliki armada transportasi yang luar biasa. Dia seorang pria yang sukses. Saya katakan dia suami idaman, tetapi juga saudara menjadi ayah teladan. Kenapa saudara? Di tengah kesibukannya sebagai seorang pengusaha, di tengah kesibukannya sebagai seorang pebisnis pada zamannya, Ayub masih punya kepedulian. Dia memperhatikan keluarganya. Dia peduli dan memperhatikan anak-anaknya. Kalau kita perhatikan saudara di ayat yang keempat, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Saudara, kelihatannya Ayub adalah pria parubaya yang sukses, yang ideal, yang memiliki kelengkapan dengan anak-anak yang telah dewasa dan sepertinya mapan. Mungkin karena juga finansial yang Ayub miliki. Bagaimana anak-anaknya ini memiliki satu hubungan yang akrab, satu hubungan yang baik satu sama lain, di mana mereka sering mengadakan suatu kesempatan untuk berfellowship, untuk berkumpul secara bergiliran. Mereka mengadakan sebuah pesta keluarga menurut urutannya masing-masing. Yang menjadi perhatian kita pada kesempatan ini adalah bagaimana Ayub melakukan sebuah tanggung jawab sebagai seorang ayah yang tetap mempedulikan, memperhatikan, bahkan untuk hal-hal yang mungkin dianggap terjadi sebagai sebuah kekeliruan, kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Jujur saudara, banyak ayah dan suami di zaman modern ini tidak seperti yang ditulis oleh firman Tuhan. Terlalu sibuk dengan usahanya, terlalu sibuk dengan bisnisnya, bahkan mungkin sibuk dengan pelayanannya. Sehingga keluarga terabaikan, anak-anak tidak terperhatikan. Anak-anak tidak sepertinya punya ayah tapi tidak merasakan perannya. Ada begitu banyak anak-anak di akhir zaman ini kehilangan figur seorang ayah. Seorang anak laki-laki kehilangan ayah yang menjadi panutan dan teladannya. Seorang anak gadis mungkin kehilangan figur pria yang bisa menjadi panutan dalam hidup dia. Alkitab memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk merenungkan bagaimana di tengah kesibukannya Ayub tetap memperhatikan kehidupan dari anak-anaknya. Kembali tema kita, kepala keluarga adalah imam dalam keluarga. Kepala keluarga bukan cuma sekedar mencukupi kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani dari keluarga saja, tetapi bagaimana harus juga memperhatikan kehidupan kerohanian dari anggota keluarganya. Kita membaca di ayat yang kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku, siapa tahu anak-anakku sudah berbuat dosa
dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Saudara, saya memahami bahwa ini bukanlah sebuah pesta hura-hura. Bukanlah sebuah pesta yang diwarnai mungkin dengan berbagai hal yang tidak patut atau tidak pantas. Ini adalah sebuah perhimpunan keluarga, saudara bersaudara. Tetapi Ayub tahu bisa saja di sana terjadi sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin ada celoteh, mungkin ada kata-kata, mungkin ada ungkapan yang ternyata dipandang berdosa oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kita membaca bagaimana Ayub peduli kepada keluarganya. Dia memanggil anak-anaknya dan menguduskan mereka. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya teringat apabila setiap kali saya melakukan pelayanan kepada jemaat untuk peneguhan dan pemberkatan nikah, maka ada ayat-ayat yang dibacakan baik untuk mempelai pria maupun untuk mempelai wanita. Dan saya melihat bagaimana tanggung jawab mempelai pria itu disejajarkan, disetarakan dengan tanggung jawab Kristus kepada jemaat. Baik mungkin kalau kita bisa membuka di dalam surat Efesus pada pasal yang kelima, dan kita perhatikan pada ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Berbunyi demikian. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, ini adalah nasihat. Ini adalah perintah Tuhan bagi mempelai pria. Di mana mempelai pria diidentifikasi sama seperti Kristus. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Tentu kalau sudah berkeluarga bukan cuma sekedar istri, tentu juga ada anak-anak. Dan itu include di dalamnya. Dan seorang pria, seorang suami dan seorang ayah punya instruksi langsung dari firman Tuhan, yaitu mengasihi istrinya, mengasihi keluarganya sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Di ayat 26, dan untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak mudah tanggung jawab seorang suami atau seorang ayah. Karena kita melihat bagaimana suami atau ayah bertanggung jawab untuk kekudusan istri dan anak-anaknya. Bukan cuma sekedar mencukupi kebutuhan jasmaninya, tetapi bagaimana kerohaniannya, supaya Alkitab katakan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Saudara, bukankah itu yang Allah rindukan bagi setiap orang yang percaya? Sehingga kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Kristus. Itulah tanggung jawab yang diberikan kepada setiap orang yang percaya, agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita menjadi sama dengan Kristus. Dan tidak berhenti sampai di sana. Tetapi pria-pria bertanggung jawab untuk menjadikan istri dan anak-anaknya sebagai pribadi-pribadi yang sempurna di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kembali saudara ke dalam pembacaan pokok kita, yaitu di dalam Ayub pada pasal yang pertama, di ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Kemudian keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub,
lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Saudara, Ayub melakukan ibadah. Tokoh-tokoh perjanjian lama, para bapa di Alkitab memberikan contoh. Abraham membangun mezbah dan mempersembahkan korban. Demikian juga dengan Ishak. Demikian pula dengan Yakub. Dan itu diteruskan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Bagaimana mezbah menjadi titik temu antara umat dengan Allah. Mezbah menjadi suatu sarana di mana manusia yang terbatas berjumpa dengan Allah yang tidak terbatas. Dan di dalam keluarga, prialah, para suami, para ayahlah yang bertanggung jawab untuk mendirikan mezbah. Mungkin pengamatan saya salah dan mohon maaf karenanya. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, sepertinya tanggung jawab itu telah bergeser. Wanita cenderung lebih memperhatikan hal-hal rohani. Karena mungkin para pria, para ayah, para suami terlalu sibuk fokus pada hal-hal yang bersifat jasmani. Seakan-akan itulah yang menjadi panggilan utamanya. Padahal saudara, kalau kita perhatikan di tengah kesibukannya sebagai pebisnis yang berhasil, Ayub memperhatikan kondisi rohani dari anak-anaknya. Menyikapi situasi yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita tentu tidak mensyukuri apa yang sedang terjadi terhadap bangsa kita, juga terhadap begitu banyak manusia di dunia ini. Tetapi kalau kita mau cermati, saudara, dengan apa yang sedang berlangsung di dunia ini, bukan cuma orang-orang yang terpapar secara langsung, tetapi dampak yang diakibatkannya, saudara. Di dalam jemaat saya menemukan banyak suami, banyak ayah yang terpaksa, mungkin istilahnya WFH, work from home. Belajar untuk bekerja dari rumah. Bahkan tidak sedikit mereka yang terpaksa harus di PHK. Mulai mungkin dengan pengurangan jumlah salary yang diterima, 75%, 50%, entah bagaimana. Dan mau tidak mau, mereka harus ada di rumah, berkumpul bersama dengan keluarga. Kita bisa merespon secara negatif, tetapi pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk merespon secara positif. Mungkin saudara, untuk saat seperti inilah para pria akan menjadi orang-orang yang membangun mezbah bagi keluarganya. Para suami akan menjadi orang-orang yang mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran untuk membangun satu hubungan antara mereka, istri dan anak-anaknya dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Ayub pada saat itu. Saudara, sekali lagi saya tidak mensyukuri keadaan yang sedang terjadi, tapi mari kita menyikapinya dengan benar. Kita gunakan setiap kesempatan. Kita mau menjadikan seperti istilah quality time bersama dengan keluarga. Mungkin telah banyak tahun kita lalui dengan kehilangan masa-masa yang paling berharga dengan keluarga kita. Karena kesibukan tanggung jawab atau apapun namanya. Tapi mari lewat kesempatan ini kita bangun hubungan bersama dengan keluarga kita. Gunakan setiap kesempatan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Memperhatikan kehidupan kerohanian dari anak-anak kita. Karena kebutuhan mereka bukan cuma hal-hal jasmani saja. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, pasti Tuhan juga pelihara kehidupan kita semua. Karena dialah yang atur dan kendalikan segala sesuatunya. Puji Tuhan. Dan saya mengajak untuk kita melihat sebuah ayat yang terakhir di dalam Efesus pada pasal yang ke-6 pula. Tetapi pada Efesus pada pasal yang ke-6, surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4.
Efesus 6 ayat yang keempat tertulis demikian. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di kota Efesus. Untuk bagaimana para ayah memperhatikan anak-anaknya. Supaya para ayah peduli untuk mendidik anak-anaknya. Saudara, kata didiklah memiliki pengertian yang sama ketika Alkitab memberikan sebuah pendekatan untuk kata memberi makan. Tentu yang dimaksud bukan memberi makan secara jasmani, tetapi memberi makan secara rohani. Selain itu, kata didiklah memiliki pengertian disiplin. Bagaimana para ayah bertanggung jawab untuk mendisiplin rohani dari anak-anaknya. Nah, lewat kesempatan ini, saudara, kita mau gunakan waktu-waktu yang ada. Kalau Tuhan izinkan kita berkumpul bersama dengan keluarga, kita mau gunakan itu untuk membangun mesbah, untuk menjalin satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebagai kesimpulan, saudara, saya mencatat di sini, para ayah bukan bertanggung jawab hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja, tetapi para ayah bertanggung jawab juga untuk kebutuhan kerohanian dari anak-anaknya, yaitu menyediakan waktu dengan berdoa bersama. Yang kedua, melayani mereka, mendoakan dan menguduskan mereka. Dan yang terakhir, mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada kesempatan hari ini. Nah, untuk merespon firman Tuhan ini, saya mengajak saudara untuk bersama-sama menyanyikan sebuah pujian, yaitu bersama keluargaku melayani Tuhan. Saya persilahkan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian dimanapun berada untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini. Haleluya, puji Tuhan. Pujian ini menjadi doa dan pinta kami kepadamu ya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak seperti yang kami inginkan pada hari-hari ini, kami harus belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dengan apapun di dalam hidup kami. Kalau Tuhan izinkan kami hari-hari ini ada di rumah bersama dengan keluarga, Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi kami. Tuhan sedang membuka pintu bagi kami, khususnya para kepala keluarga, suami dan ayah, untuk mendirikan mesbah. Haleluya, mempersembahkan korban bagi Tuhan bersama dengan istri dan anak-anak kami.
di rumah kami masing-masing Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sedang berkarya saat ini dengan cara yang kadangkala kami tidak bisa mengerti dan pahami. Tapi biarlah Tuhan kami luaskan, Engkau terus berkarya di dalam dan melalui hidup kami. Supaya melalui pengalaman ini Tuhan, kami melihat bagaimana kemurahan Tuhan itu nyata di dalam hidup kami. Bapak hamba berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang bersama-sama sedang mengikuti ibadah online ini. Tuhan mari tolong, kalau mungkin ada para ayah, para suami yang telah melupakan tanggung jawab utamanya, yang memiliki satu tugas sama seperti Kristus kepada jemaatnya. Biar lewat kesempatan ini Tuhan, firman-Mu berbicara, dan biarlah kami semua para pria berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk membangun mesbah keluarga kami. Dan kami mau mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan bersama dengan istri dan anak-anak kami. Supaya ada bauan harum yang naik ke hadapan hadirat Tuhan, menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami harapkan Engkau sendiri akan melawat dan memberkati kami. Bapak hamba berdoa, dimanapun umat-Mu berada saat ini, mungkin ada susah, mungkin ada keperluan, ada doa, ada pinta yang mereka naikkan kepadamu. Mari Tuhan lawat dan Tuhan memberkati kami. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami di dalam menangani persoalan yang besar yang terjadi di seluruh dunia ini. Berikanlah kepada mereka Tuhan keberanian, hikmat, akal budi dan kesanggupan, supaya kami bisa melewatkan hari-hari ini dengan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan terima kasih, berkati setiap kami yang sudah melayani, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang akan memberkati dengan segala yang terbaik dari sorga yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengakhiri ibadah ini. Dan biarlah Tuhan yang akan menyertai kemanapun kami pergi dan berada. Tuhan yang akan menolong kami untuk melakukan setiap kerja dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Biarlah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kami sekalian mulai sekarang dan selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.